Cek, cek, tes satu. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Al-Hajj Fahad Ahmad Sadat ME kami haturkan terima kasih. Ya, hadirin sekalian, kita ketahui bersama yang namanya pendidikan itu penting sekali. Untuk itu kita semua yang sudah dapat mengenyam pendidikan dengan baik patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pendidikan yang kita terima, dan kita juga patut berbangga hati karena menjadi bagian dari buntet pesantren. Namun ini sekaligus juga menjadi beban, tanggung jawab untuk kita semua agar dapat membuktikan bahwasannya buntet pesantren itu memang is the best. Jadi kalian semua yang ada di sini, anak-anak semuanya, peserta simposium semuanya, pergunakan waktu dengan baik, dengarkan baik-baik semua yang disampaikan, karena di tahun 2045 mendatang Indonesia berada di tangan kalian semua. Ketika Indonesia 2045 itu di tahun keemasan, berarti kalianlah yang berhasil membawa Indonesia ke tahun keemasan. Awas jangan sampai kalian malah membuat 2045 itu menjadi tahun kecemasan. Beda cek saja sudah luar biasa ambiar ya. Ya hadirin sekalian yang saya hormati, sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Buntet Pesantren Cirebon. Kami mohon berkenan kepada Al-Mukarram Sohibul Fadilah Kiai Al-Hajj Salman Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wattalihin. Sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para sepuh yang kami muliakan, sesepuh Pondok Buntet Pesantren Cirebon Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ki Haji Adib Rafi'uddin Izza, yang kami muliakan Sekretaris Dewan Sesepuh Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ki Haji Aris Ni'matullah, yang kami muliakan Dewan Pengawas Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Buntet Pesantren Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ki Haji Wawan Arwani Amin MA, sekaligus beliau adalah Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Yang saya muliakan seluruh jajaran pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Buntet Pesantren Cirebon, khusus Ketua Bidang 1 Dr. Fahad Ahmad Sadat, dan Ketua Panitia Penyelenggara Simposium Internasional Bapak Ahmad Faiz Hamka MPD, yang mirip sekali dengan bapaknya Kiai Fahim Royani, sampai Kiai Fahim yang mirip Kiai Ahmad.
terutama yang saya muliakan pula para pemateri Simposium Internasional, Profesor Dr. Muhammad Ali MPD MA, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, yang beliau adalah alumni Pondok Buntut Pesantren, dulu berkiprah di MTSNU Putra 1. Yang kami muliakan Profesor Dr. Jajang Jahroni, PhD, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau adalah alumni Pondok Buntut Pesantren pula. Dulu beliau mengaji pada Al-Mukarram Almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Nasiruddin Zahid. Dan perlu adik-adik ketahui, baik santri putra maupun santri putri, sampai saat ini Profesor Dr. Jajang Jahroni itu masih hafal alfiyah bolak-balik dari depan ke belakang ataupun dari belakang ke depan. Kalau kita hafalnya depannya aja dan belakangnya saja. Jadi tetap sama bolak-baliknya. Yang kami muliakan Profesor Dr. Nadir Shah Hussein PhD. Beliau adalah juga guru besar Monash University Australia. Tadi sempat saya tanyakan kalau Monash itu apa, saya pikir karena saya bacanya Monas, saya pikir beliau adalah salah satu yang menginisiasi mendirikan Monas di Jakarta Pusat. Ternyata Monash ini adalah seorang tokoh pendidikan yang ada di Australia, Sir Monash. Yang saya muliakan para dewan guru di seluruh unit pendidikan yang ada di bawah lingkungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Buntut Pesantren, para siswa, siswi, dan para tamu undangan yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan hidayah inayah kepada kita sekalian, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul, bermuwajahah, hadir di dalam majlis yang insya Allah banyak diberikan limpahan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di suatu tempat dengan waktu yang baik, di tempat yang baik, berkumpul pula dengan orang-orang yang baik, tidak sekedar hanya insya Allah amaliyahnya, tapi juga latar belakang pendidikannya menjadi orang-orang yang baik. Sehingga mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu salawat dan salam tidak kita lupakan, selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kelak di kemudian hari yaumul qiyamah kita semua khususnya yang hadir di majelis yang mulia ini adalah termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para tamu undangan, para pemateri yang kami muliakan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Bidang Pendidikan Formal dan Non-Formal serta Perpustakaan, bahwa kami sebagai pemangku amanah dari para sesepuh Pondok Buntut Pesantren, salah satunya diberikan amanah untuk mengadakan satu acara yang dalam acara tersebut nanti kita akan sampaikan sebagai sebuah sumbangsih kepada negara kita, negara tercinta kita,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Tentu ini adalah bukan hal yang baru bagi Pondok Butut Pesantren. Karena dengan sejarah yang panjang, Pondok Butut Pesantren khususnya di dalam bidang pendidikan, kita sudah lama menjadi salah satu yang selalu dimintai pendapatnya di dalam memberikan pendidikan kepada seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu ini juga diminta karena Pondok Butut Pesantren tidak sekedar hanya memberikan pendidikan agama atau pendidikan salaf, tapi juga di sini di Pondok Butut Pesantren kami juga memberikan pendidikan formal yang tentu cobaannya, tantangannya berbeda antara ketika kita memberikan pendidikan di pondok-pondok, di asrama-asrama santri dengan pendidikan formal itu berbeda. Tentu pengalaman-pengalaman dengan sejarah yang panjang tadi, kami di Pondok Butut Pesantren tentu ingin sekali memberikan sumbangsi kepada negara kita tercinta ini. Kira-kira apa yang dapat kami sumbangkan agar pendidikan di negara kita yang kita cintai ini menemukan formula yang tepat untuk para siswa dan siswi sehingga mereka betul-betul siap untuk menghadapi globalisasi, menghadapi tantangan-tantangan zaman, tidak sekedar hanya siap di dalam keberagamaannya, tapi juga siap dengan segala halnya. Ini tentu tidak mudah. Sekitar tahun 2017 kalau tidak, 2007 saya dengan Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ki Haji Ade Nasihul Umam, pada saat itu saya masih menjadi sekretaris bidang kepesantrenan. Kami diundang di rapat dengar pendapat kalau tidak salah saat itu dengan Komisi 8 di DPR Pusat. Saat itu Presiden masih Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kami dimintai tentang bagaimana pondok pesantren, karena pada saat itu pemerintah ingin agar supaya pondok pesantren itu diseragamkan dalam arti regulasinya. Lalu kamu kemudian memberikan masukan. Salah satu problem yang dihadapi oleh pondok-pondok pesantren terutama adalah pondok-pondok pesantren yang tidak memiliki pendidikan formal, maka para alumninya atau para lulusannya itu ketika mereka selesai menjalani dan mengikuti pendidikan di suatu pondok pesantren yang tidak mengadakan pendidikan formal, ketika mereka kemudian keluar dari pondok pesantren tersebut dan ingin melanjutkan ke pendidikan formal, mereka tidak memegang ijazah formal dan itu sangat sulit untuk mengikuti pendidikan selanjutnya. Lalu kemudian kami mengusulkan pada saat itu bahwa bagaimana kalau pondok-pondok pesantren yang tidak memberikan pendidikan formal itu ijazahnya diakui saja oleh pemerintah, distempel, diakui, agar nanti kemudian ijazah tersebut dapat digunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan formal berikutnya. Saya yakin bahwa lulusan-lulusan di pondok-pondok pesantren, contoh misalnya pondok pesantren yang pendidikan yang ada yang menitik beratkannya pada nahwu shorof atau grammar dalam bahasa Arab, ada yang menitik beratkannya pada tahfidzul Quran, menghafalkan Al-Quran, ada pondok pesantren yang lebih mengunggulkan pada nahwunya, ada shorofnya, ada fikihnya. Kalau kemudian nanti regulasinya adalah diatur dengan diseragamkan, tentu nanti akan kehilangan ciri khas pondok pesantren masing-masing. Jadi kami memohon kepada pemerintah pada saat itu agar ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh pondok-pondok pesantren yang tidak
mengikuti atau tidak mengadakan pendidikan formal itu diakui saja, dan kami yakin bahwa alumni-alumninya pun akan tahu diri. Tidak mungkin misalnya pondok pesantren yang menitik beratkan pada tahfidzul Quran lalu kemudian dia akan daftarnya ke ITB, itu nggak mungkin, atau ke IPB. Karena dia tahu latar belakang pendidikannya adalah menghafalkan Al-Quran, maka tentu dia akan melanjutkannya ke PT IKI misalnya, atau ke UIN yang jurusan tafsir Quran misalnya. Saat itu kami sampaikan seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata beberapa tahun berikutnya respon itu ternyata terlihat. Bahwa kemudian sekarang pondok-pondok pesantren salaf itu mendapatkan sistem muadalah. Nanti akan ada penyesuaian yang kemudian nanti distandarkan oleh Kementerian Agama. Ini adalah bagian dari upaya kami Pondok Buntut Pesantren di dalam memberikan sumbangsih kepada dunia pendidikan nasional negara kita ini, negara tercinta Indonesia. Oleh karena itu di dalam acara ini, simposium internasional yang dihadiri oleh, saya tidak yakin ini gimana Pak Kiai Fahad ketika ternyata Pak Profesor Dr. Jajang Jahroni, Profesor Dr. Muhammad Ali, apalagi Bapak dari Pak Profesor Dr. Nadir Shah Hussein datang jauh-jauh dari Australia. Beliau mendarat kemarin. Ini nanti amplopnya gimana ini? Berani memanggil tapi ketar-ketir. Tapi saya yakin karena beliau ini adalah santri Pondok Buntut Pesantren, jadi gak akan mengharapkan amplop. Karena yang diharapkan bukan amplopnya. Hadirin hadirat yang kami muliakan, itulah enaknya kalau kita berada di dunia santri. Saya tadi kagum sekali dengan Profesor Dr. Nadir Shah, beliau sudah begitu lama, beliau ini luar biasa sekaligus biasa di luar. Begitu lama di Australia, menjadi guru besar di sana, berkecimpung di dunia pendidikan, tapi begitu tadi dinyanyikan lagu Ya Al-Waton, beliau hafal. Tepuk tangan untuk Profesor Dr. Nadir Shah Hussein. NU-nya betul-betul tulen ini. Kalau Profesor Dr. Muhammad Ali, kalau Profesor Jajaruni kemudian masih hafal Ya Al-Waton, gak heran. Pantas karena beliau berkiprah di sini. Tapi kalau yang di Australia ini, Profesor Dr. Nadir Shah Hussein ini luar biasa. Beliau adalah santri Pondok Buntut Pesantren. Karena abah beliau yaitu Ibrahim Hussein adalah juga santri Pondok Buntut Pesantren. Jadi kami akui beliau adalah santri Pondok Buntut Pesantren. Tepuk tangan untuk beliau. Hadirin hadirat yang kami muliakan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi menjelang siang hari ini betul-betul akan menghasilkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermanfaat, tidak sekedar hanya untuk Pondok Buntut Pesantren, tentunya adalah harapan kita untuk negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemateri, pada hadirin semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan harapan para hadirin semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.